اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa zakirin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Bahagia semua ya? Masih ingat kajian tentang bahagianya ya? Ya, biar semakin bahagia, Bu, tolong tangan kanan ibu ke temennya, gandeng gini sambil dipijet-pijet ya. Bu, sampaikan ke temannya, sampaikan begini ya Bu ya, ikuti saya Bu. Wahai temanku, aku cinta kepadamu. Saat ini kita akan mendengar nasihat-nasihat agama. Yuk kita dengarkan, kita perhatikan. Kalau aku ngantuk, tolong aku dicubit. Gantian sekarang tangan kirinya. Ya. Ikuti kata-kata saya lagi. Wahai temanku, tanganku ini sebagai pengingatmu bahwa kita sedang berada dalam majelis taklim. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat yang akan kita dapatkan. Ya, cukup Bu ya, enak ya Bu ya. Ya. Baik ya, sudah seger insya Allah ya. Bu, kita akan membahas hadis yang ke-9 ya, kalau tidak salah ya, hadis yang ke-9 karena pertemuan terakhir sampai hadis yang ke-8. Temanya adalah kerjakanlah perintah yang kamu mampu melakukannya. Kerjakanlah perintah yang kamu mampu melakukannya atau yang kamu mampu lakukan gitu.
Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang punya derajat yang tinggi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, itu nama asli Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu, apa yang telah aku larang padanya bagi kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian melakukannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang aku larang kalian melakukannya, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan pada kalian melakukannya, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Fa inna ahlakal ladzina man qablakum, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu itu karena kasratu masailihim, banyaknya mereka bertanya, kira-kira begitulah ya. Banyaknya mereka bertanya yang tidak berguna. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan bahasanya apa? Dan berpalingnya lah, berselisihnya. Ya. Masa bahasa Indonesia itu benar gak kalau penentangan, betul gak? Penentangannya kepada nabi mereka. Masa penentangan? Menyelisihi, karena menyelisihi nabi mereka. Nah, itu lebih bagus itu bahasanya. Karena menyelisihi nabi mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengingatkan kepada kita tentang satu, wajibnya menghindari semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, wajib itu. Bukan hanya himbauan, tapi wajib meninggalkan atau menghindari semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hal yang terkecil maupun sampai hal yang terbesar. Kira-kira yang dilarang oleh Rasulullah apa, Bu? Kira-kira, Bu? Yang Ibu tahu apa saja? Satu. Meninggalkan sholat. Itu sudah besar ya. Yang kecil-kecil apa kira-kira? Makan makanan yang halal, makan makanan yang haram ya, jauhi. Terus apa lagi? Bohong, ghibah, itu besar-besar semuanya. Yang kecil lagi? Yang kecil sederhana, Bu. Ini minuman kan? Umpamanya minuman ini panas, kita itu kan larangan. Kalau minumannya dingin, kita cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum. Yang dilarang adalah, ini perhatikan ya, ini hanya contoh ya, perhatikan, ini dilarang nih. Bukan bunyinya, Bu, tapi bernafas di ya, gelegek itu kan bernapas. Jadi kalau minum itu seteguk. Ya, minum itu seteguk. Jadi begini, Bu. Ini Ibu ada yang puasa ya? Saya sedang tidak puasa karena saya puasa Daud, Bu ya. Nah, kemarin kebetulan puasa. Seteguk, minum lagi. Seteguk. Ya Allah, nikmat sekali. Ya. Kenapa kok Rasulullah melarang kita meniup atau bernafas di bejana? Bu, kalau kita ini meniup makanan atau minuman, tiupan kita itu mengeluarkan CO2. CO2 itu racun. Maka kita telah mencampuri makanan dan minuman yang kita racuni. Kita racuni, kemudian kita makan. Yang harusnya makanan minuman itu memberikan nutrisi yang baik kepada tubuh kita, tapi karena bercampur dengan racun sehingga tidak maksimal fungsinya. Ya, air ini, ya, air putih ini kan air yang terbagus. Ya, air putih itu air yang langsung digerojok. Itu kira-kira saringannya gimana? Saringan yang bukan kawat, tapi saringan yang dari kain itu loh. Ibu langsung sur gitu, kira-kira jebol nggak itu? Nah, jebol. Nah, secara ilmiahnya begitu. Jadi apa yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah larang, walaupun itu sepele, bukan berarti tidak ada faedahnya, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Secara ilmiah itu bisa dibaca. Rasulullah itu tidak mungkin mencontohkan kepada kita sesuatu yang akan merusak diri kita, sesuatu yang akan merugikan diri kita, tidak akan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semuanya pasti memberikan kebaikan. Saya mendapatkan nasihat dari teman saya. Waktu itu begini, Bu, waktu itu saya mengantar teman saya. Saya kan punya jamaah ngaji rutin keluarga. Sepekan sekali. Nah, kemudian bapaknya itu sakit.
sakit. Nah, setiap malam saya ke sana. Ya, setiap malam ke sana, sering saya ruqyah. Ya, cuman saya usulkan juga kepada anaknya, ya anaknya juga sudah ibu-ibu, ibu pengajian. Simbah itu jangan-jangan bosen kalau diruqyah oleh saya. Gimana kalau datangkan teman yang lain? Akhirnya disetujui, saya datangkan teman itu. Teman saya meruqyah. Ya karena ketika sakit itu kadang-kadang mengeluarkan jurus-jurus tertentu begitu lah, kan itu ya. Itu saat sakit. Nah, makanya saya dampingi lama, setiap malam bahkan saya tidur di sana nungguin gitu ya. Kalau jam 12 dia itu matanya kayak itu terus pasang jurus begitu. Nah, itu saya ruqyah. Nah, sepulang dari meruqyah itu, saya dikasih uang oleh jamaah ngaji saya. Ustadz, tolong antar ya, kami tidak menyediakan makan malam di sini, tapi tolong Ustadz ampirkan ke warung. Oh iya, saya dikasih uang, terus saya nyupir, saya bawa mobil ketika itu. Terus saya tanya ke teman saya, Ustadz, kan belum makan malam ya, mau mampir kemana nih? Nah, terus saya bilang gini, mampir ke sate kambing. Nah, mampirnya sate kambing di Prambanan ketika itu. Nah, turun beliau pesan sate kambing, sementara saya pesan sate ayam. Saya pesan sate ayam. Dia langsung marah kepada saya gini, antum kenapa pesan sate ayam? Ustaz, saya nggak makan sate kambing. Loh, kenapa nggak makan? Takut tensi saya tinggi, kolesterol saya naik. Ya Allah, Ustadz, kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anak kambing. Wah, bilang gitu. Ya. Udah ganti. Kalau antum pingsan, saya yang bawa ke rumah sakit. Nah, dia pesan langsung, Mas, yang ayam tadi diganti kambing. Nah, terus waktu makan, dia bilang ke saya begini, Ustadz, daging kambing itu daging yang paling disukai oleh Rasulullah. Apakah antum pernah dengar Rasulullah makan daging sapi? Antum pernah dengar nggak Rasulullah makan daging ayam? Sepanjang hidup beliau yang beliau makan adalah daging kambing. Itu daging yang terbaik. Ya, kita harus suka dengan daging kambing. Wah, iya. Wah, saya langsung makan. Habis saya. Dan sejak saat itu saya suka sekali sama daging kambing ketimbang ayam. Ya, kalau tongseng atau tengkleng gitu ya, saya makan sampai sekarang tongseng kepala. Saya diingatkan begitu. Diingatkannya yang paling membekas adalah kata-kata bahwa yang Rasulullah makan itu tidak akan membuat kita rusak, sengsara, tidak akan membuat sakit. Rasulullah pasti memberi contoh yang terbaik. Makanya walaupun hal yang sangat sepele, kita ini harus berusaha bisa melakukannya. Bukan saja bernilai pahala karena ittiba Rasul, tapi karena kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari apa yang kita lakukan. Termasuk segala hal yang harus kita tinggalkan. Di saat kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja karena kita ittiba Rasul, mengikuti larangan Rasul, tapi ada kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita meninggalkannya. Itu yang harus kita yakini, ya ibu-ibu sekalian. Jadi kenapa Rasulullah melarang kita meniup? Kenapa Rasulullah melarang kita makan dengan bersandar? Boleh nggak bersandar? Enggak boleh. Ya. Makan bersandar.
Kelihatannya sepele, hanya sekedar makan bersandar. Tapi Rasulullah pasti punya maksud. Oh, ternyata kalau kita makan sambil bersandar, ruang yang ada di lambung kita itu semakin membesar. Akhirnya kita merasanya tidak kenyang terus. Nah, nanti giliran kita mau berdiri baru, aduh, keluarkan deh. Nah, padahal konsep Rasulullah itu berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa saya katakan kita itu harus meninggalkan larangan Rasulullah mulai dari hari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kalau ghibah itu mah jelas besar, meninggalkan sholat itu mah jelas besar. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal yang kecil. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Bu, coba dengerin perkataannya Dr. Cahyono di YouTube atau di Facebook ya. Beliau itu kan sering memberikan nasihat kepada kita tentang kesehatan. Beliau ahli pengobatan holistik. Beliau mengatakan begini, ya, kelihatannya sepele senyum ya, tapi beliau mengatakan kalau ingin tahu salah satu obat dari stroke atau menghindari stroke adalah senyum. Monggo senyum Bu, terhindar dari stroke. Senyum. Dimanapun silahkan tersenyum. Saya pernah ya Bu ya, ini pengalaman nih. Saya kan orangnya pendek. Ya. Ada di depan saya itu ketika saya jalan, dia tersenyum. Ya. Saya kira tersenyum ke saya juga senyum. Senyum. Ternyata semakin dekat kita nggak kenal tapi tetap senyum. Ketika saya sudah lewat dia tetap senyum. Ternyata senyumnya sama yang di belakang saya. Orangnya lebih tinggi. Tapi pikir saya nggak apa-apa deh, itu sedekah saya. Senyum. Di Wiro Brajan saya masih ingat waktu saya masih kecil ketika itu. Jadi itu kalau Rasulullah perintahkan. Kalau Rasulullah perintahkan berarti memiliki hukum kebalikan. Kalau Rasulullah memerintahkan kita senyum, maka Rasulullah melarang kita cemberut terus, gitu loh. Kan gitu. Berarti harus kita jauhi cemberut itu. Ya. Ustadz, gimana kalau wajah saya itu memang wajah cemberut? Nah, ya. Dilatih senyum. Ingat, ya, 997, ya, rumusnya 997. Tarik ke kanan 9 cm, tarik ke kiri 9 cm, 7 detik ditahan. Nah. Ini pelajaran yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, ibu-ibu sekalian, menolak keburukan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan. Menolak keburukan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya. Konsepnya adalah bagaimana keburukan itu hilang berganti dengan kemaslahatan.
Makanya yang harus ditolak keburukan dulu. Karena kalau kita membiarkan keburukan, kita mendatangkan kemaslahatan, bisa jadi kemaslahatan ini tidak akan bertahan lama, akan kalah dengan keburukan. Maka keburukannya yang harus dihilangkan dulu, baru setelah itu datangkan kemaslahatan. Maka kenapa lafdul jalalah bunyinya la ilaha, lafaz tahlil ya, la ilaha illallah. Allah memulai dengan hilangkan dulu. Tidak ada Tuhan dulu. Tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Sama dengan hilangkan keburukan itu. Hilangkan keburukan. Baru datangkan kemaslahatan. Bukan membiarkan keburukan. Terus kita tetap datangkan kemaslahatan. Misalkan, Bu. Di sini ada orang-orang suka mabuk-mabukan. Ya. Nah, kita tidak melarang mabuk-mabukannya, malah kita munculkan sekarang supaya tidak mabuk-mabukan, nongkrong-nongkrong, udah kita adakan kendurian aja setiap malam gantian, biar mereka lupa sama mabuknya. Kira-kira berhasil tidak? Jangan-jangan saat kenduriannya mereka juga mabuk, kan itulah maksudnya, paham ya? Ya. Jangan-jangan kedurian mereka sudah minum itu. Ya. Kayak saya di Sumatera itu, saya pernah diceritain gitu ya sama besan saya. Mereka itu kalau ada mantenan, karena di mantenan itu ada biasa ada ini, ada apa namanya? Lagu-lagu itu loh nyanyi, ada elektonan ya, elektonan gitu toh. Nah, kemudian ada joget-joget. Itu biasanya para pemudanya itu sambil dia sudah minum minuman keras itu. Ya. Joget-joget begitu. Itu karena apa? Karena dimulai dengan minum-minumannya tidak dilarang terlebih dahulu. Ya. Kemudian dibuatlah ada kegiatan yang harapannya ini akan melupakan minum-minuman kerasnya, tapi ternyata tidak. Justru dalam acara itu dia sambil dengan minum minuman keras. Maka saya tegas ketika saya nikahkan anak, kan dapat orang Sumatera. Kebetulan besan saya juga sepakat. Kita tidak ikut sebagaimana yang masyarakat lakukan. Kita memakai cara Islami saja. Acaranya apa? Pengajian. Ya. Jadi akad nikah, walimatul urus yang biasanya pakai musik-musik, nyanyi-nyanyi, ini pakai pengajian. Sampai MC-nya bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, ini tidak ada request lagu. Karena tidak ada nyanyi-nyanyi. Semua pada heran itu. Baru pertama di kampung itu yang melakukan ya keluarga besan saya, dan berani besan saya, artinya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di rumah sekalipun, proses pendidikan yang kita berikan terhadap anggota keluarga kita, ketika ada hal-hal yang buruk, yang dilarang, yang mesti dilakukan, itu tinggalkan terlebih dahulu. Ya. Supaya tidak mencampuri kebaikan, kemaslahatan yang ingin kita bangun. Ya. Contoh misalkan, kan tidak sedikit ya suami-suami ibu merokok ya. Nah, suami ibu merokok misalkan. Ya, misalkan ibu ingin memanfaatkan komunikasi, ingin membangun komunikasi orang tua dengan anak menjadi baik, ya kan? Terus akhirnya ngajak suami, ya supaya komunikasi kita dengan anak-anak kita lancar dan anak-anak kita kan sudah semakin baik, ayo kita kalau makan bareng. Nah, ya akhirnya disepakati bisa makan bareng, tapi sehabis makan suami langsung pegang rokok korek.
Kira-kira baik nggak itu? Ya jadi kontraproduktif dong. Ya termasuk jadi ngajarin anak ngerokok. Ya secara lingkungan itu tidak bagus gitu ya. Asap rokoknya punya pengaruh. Harusnya disepakati dulu ya. Kita ini kan kurang komunikasi dengan anak ya. Ayo kita makan bareng. Tapi jangan dicederai oleh sesuatu yang buruk. Apa yang buruk? Contohnya ayah ngerokok. Nih urusan ayah ngerokok mah itu urusan ayah dengan Allah dah begitu ya. Tapi jangan ngerokok di depan anak dan di depan aku. Nah, gitu loh. Aku nggak mau mati sia-sia gara-gara ngisep asap. Kan gitu. Ngomong aja begitu. Nah, disepakati begitu, hilangkan dulu itu. Baru munculkan kemaslahatannya. Karena kadang-kadang melarang suami merokok itu tidak mudah, ibu-ibu sekalian ya. Tidak mudah. Padahal udah berkali-kali mungkin ibu ngomong ya, ngapain ayah tuh kok bakar duit melulu gitu. Ayah nggak bakar duit lah itu rokok itu kan bakar duit ya. Ya enggak, ayah bakar rokok kok. Wah, gitu ya. Nah beli sebungkus 25.000 begitu ya. Hanya hilang begitu saja. Ya. Ya kan ngerokok itu kan hanya dikeluarkan, kok nggak dimasukkan ke perut. Nah ya, ditelan dulu gitu. Nikmatnya itu kira-kira kalau dikeluarkan tuh pada bagian mananya begitu. Ya. Ya mungkin karena kita mah tidak merokok, jadi kita tidak merasakan kenikmatannya. Tapi bagi perokok itulah sesuatu yang nikmat. Ya, tidak sedikit dia lebih baik merokok daripada makan. Maka kalau puasa yang dilakukan pertama setelah minum itu bukan makan tapi merokok. Gitu ya. Yaitu urusan dia dengan Allah. Ya, tapi jangan merusak kebaikan yang ada di tengah-tengah kita. Ya misalkan kebaikan kesehatan kita jangan sampai diganggu dong dengan asap yang, karena perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna dari hadis ini, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, maka lakukanlah sebagian yang mampu dilakukan. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang yang dia tidak sanggup memikulnya. Karenanya kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, lakukanlah yang bisa kita laksanakan. Jangan sampai ketika kita tidak bisa melakukan, kita tinggalkan semuanya. Kata kaidah usul fikih itu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Segala hal yang kamu tidak bisa mengambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ambillah bagian yang kita bisa melakukannya. Apa saja dari amalan-amalan syariat yang menuntut kita untuk melakukannya, kalau kita tidak mampu, ya ambil sebagian yang kita mampu. Kita diperintahkan menunaikan zakat, tapi kita sesungguhnya kategorinya mustahik, bukan muzaki. Tapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan.
Sodakoh, Bu, kita tidak bisa banyak. Ya tidak berarti kemudian kita tidak sodakoh. Ya sodakoh dengan yang kita mampu. Saya dulu pernah bercerita. Saya punya majelis taklim itu setiap hari Jumat di Klaten. Ibu-ibu yang datang ya sekitar 70-an orang. Hampir setiap Jumat, Bu, hampir setiap Jumat ada yang suka nyantolkan di motor saya isinya teh satu, oh bukan satu pak gini, satu apa namanya itu? Satu biji teh tubruk itu loh, teh yang diseduh itu cuma satu itu sama gula seperempat. Gula putih seperempat. Pertanyaannya, saya bisa nggak Bu beli teh sama gula segitu itu? Bisa. Tapi saya mengapresiasi konsistensi ibu ini. Saya juga nggak tahu yang ngasih siapa. Karena setiap saya pulang mau ngendari motor kok di gantungan motor suka ada itu. Artinya konsistensi dia punya niat sodakoh walaupun kemampuannya kecil, tidak berarti dia meninggalkan sodakoh. Ya yang dia mampu. Walaupun hanya seperempat. Ya, langsung saya sampaikan kok di majelis taklimnya itu. Ya, kita semuanya harus bisa melakukan hal yang sama. Jangan berpikir ini sesuatu yang kecil, malu. Kalau malu, maka kita akan kehilangan pahala. Bisa jadi dari sesuatu yang kecil, itu justru pahalanya menjadi besar. Loh saya itu Bu ya, saya contohkan akhirnya. Gimana sesuatu yang kecil jadi yang besar. Itu kan teh cuma satu begini. Sama gula seperempat. Terus saya bawa ke sekolahan. Di ruang guru, saya guru ya. Di ruang guru, saya letakkan gula itu. Saya letakkan teh itu. Terus semua teman-teman guru buat teh dari teh itu. Ya, pakai gula itu. Pahalanya banyak nggak yang ngasih itu? Banyak Bu. Walaupun yang diberikan sedikit. Mungkin nggak nyampe 10.000 itu. Tapi pahalanya berlipat-lipat. Ya, di tempat saya itu satu ruangan 8 orang. Setiap hari dia buat teh begitu. Coba. Itu kan pahalanya banyak. Makanya tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa melakukan perintah Rasulullah. Ya apapun perintah itu tidak. Kita pasti bisa melakukan walaupun hanya sebagian yang kita mampu. Kita mungkin sekarang tidak mampu menunaikan haji. Ya, karena banyak faktor. Walaupun kita punya uang tapi antriannya panjang. Nah, kan kita kan ya banyak faktor. Kita tidak bisa melakukan apa? Ya bukan berarti ketika kita tidak bisa melakukan kita tinggalkan semuanya, tidak. Kita ambil mana yang kita mampu. Tugas kita Bu, tugas kita itu ikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kan namanya takdir itu ada dua Bu, takdir ya. Gue sering mendengar istilah takdir. Takdir itu ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Apa takdir mubrom itu Bu? Takdir mubrom itu apa? Hah? Apa Bu? Nggak usah takut-takut. Takdir mubrom apa? Takdir yang tidak bisa diubah. Takdir mubrom itu yang tepat adalah takdir yang tidak bisa diintervensi oleh manusia.
manusia. Itu takdir mubrom. Tidak bisa diintervensi. Kalau persoalan diubah, kalau Allah mau mengubah ya nggak masalah, tetap bisa. Tapi tidak ada intervensi manusia. Contohnya apa takdir mubrom itu? Hah? Meninggal. Meninggal. Terus? Perempuan. Ya, betul Bu. Perempuan. Apa bisa kita menentukan kandungan kita itu laki-laki atau perempuan? Itu tidak bisa Bu. Ibu mau baca surat Yusuf berjuta-juta kali gitu ya, supaya anaknya laki-laki, kalau Allah tetapkan perempuan ya perempuan. Atau ibu berjuta-juta kali baca surat Maryam, ingin punya anak perempuan yang salehah, lah kalau Allah tetapkan lahirnya laki-laki ya laki-laki. Itu takdir mubrom. Mati itu mubrom. Orang tidak bisa menghindar dari kematian. Jadi kalau kita menjaga kesehatan, kita berobat bukan untuk menghindari dari kematian. Tapi kalau kita berobat itu supaya kita sembuh kalau kita sakit. Ya. Kalau kita sehat olahraga supaya di masa tuanya kita tidak tergantung ke orang lain. Kita bisa mandiri. Jadi mati, hidup itu takdir mubrom. Kalau jodoh Bu, jodoh mubrom atau bukan? Nah, kalau jodoh itu mu'allaq, bukan mubrom. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diintervensi manusia. Takdir mu'allaq. Ini sudah keluarga semua ya? Ada yang belum keluarga? Ada? Oh, ada yang belum keluarga ya? Oh, saya kira sudah keluarga semua. Ya. Ya. Yang belum keluarga, misalkan jangan pernah bicara begini. Ah, jodoh itu kan di tangan Allah. Kalau Allah takdirkan aku nikah ya nikah. Ya tidak begitu, karena takdirnya takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq itu contohnya Khadijah saja ketika merasa suka dengan Nabi Muhammad, menyampaikan rasa sukanya kepada Nabi Muhammad. Tapi tetap menjaga kehormatannya. Tidak langsung kepada Nabi Muhammad Khadijah mengatakan I love you. Ya Khadijah kan melalui temannya Nafisah binti Muniyah itu. Ya aku suka sama Muhammad, kan begitu. Itu karena mu'allaq harus ada ikhtiar. Yang belum punya jodoh misalkan ke sekolahan di lampu merah pakai motor, kan itu ya. Lirik-lirikan, kan itu ya. Nah, setelah lirik-lirikan kok ketemu lagi, minta ketemuan, akhirnya langsung hitbah. Itulah mu'allaq. Ada intervensi manusia, ada ikhtiarnya. Jadi ada ikhtiar. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu atau tidaknya kita melakukan sesuatu, ya kita harus usaha dengan keras. Ya. Tidak kemudian diam. Misalkan kita ingin menunaikan ibadah haji, ya kita harus usaha yang keras. Ya. Kalau kita tidak usaha yang keras, bisa jadi kita tidak bisa menunaikan ibadah haji.
Karena haji itu banyak faktornya, mungkin faktor biaya, faktor usia, faktor kesehatan, faktor sistem, kan gitu. Jadi lakukan apa yang kita mampu. Ya, apa yang kita mampu. Yang tidak kita mampu pada saat sekarang ini, kita tinggalkan untuk melakukan lebih banyak lagi yang mampu kita lakukan. Ya, begitu luar biasa. Ya, Rasulullah memberikan pengajaran kita. Itu pelajaran yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Perkara yang mudah tidak gugur oleh perkara yang sulit. Ya, artinya kalau kita sudah melakukan banyak kesulitan, maka yang mudah itu menjadi terbebas, tidak begitu. Karena tidak gugur. Ya. Kita ini harus melakukan baik yang sepele, yang kecil-kecil maupun yang besar. Ya. Kita ini, Bu, jangan seperti pemahaman sekelompok orang. Pemahaman sekelompok orang tuh begini. Kondisi manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai kepada ma'rifah, ada yang baru sampai pada syariah. Gitu ya. Nah, menurut mereka, orang-orang yang sudah ma'rifah itu, maka cara ibadahnya berbeda dengan orang-orang yang masih syariah. Bahkan ketetapan hukumnya juga berbeda. Kata mereka begitu. Jadi kalau orang yang tingkat keberagamaannya sudah sampai dengan ma'rifah, ketika dia meminum minuman keras, bagi Allah ya, dia itu bukan minum minuman keras, tapi minum air putih yang segar, kan gitu. Tapi kalau yang tatarannya masih syariah, kalau dia minum minuman keras, dia tetap dihukumi dosa. Kan ada yang berpahaman seperti itu. Karena cara ibadahnya sudah berbeda. Nggak pernah sholat pun, ya bisa jadi karena pola hubungannya dengan Allah berbeda. Nah, ada yang pemahamannya kayak begitu. Nah, kita jangan sampai terkena begitu. Karena amalan-amalan kita yang kecil tidak akan pernah bisa menutupi amalan-amalan kita yang besar. Kalau orang sholat, tidak berarti kemudian dia bebas untuk tidak sedekah, ya tidak. Ya sholat ya tetap sholat, sedekah ya tetap sedekah. Sholat ya tetap sholat, senyum ya tetap senyum. Ya, cuman ketika sholat aja jangan senyum-senyum. Nah ya, kalau sholat senyum-senyum berarti dia sedang ngelamun. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, wajib mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya betul ya itu ya. Ya, dalam ketaatan dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan.
Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, ya ikutilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti, karena Rasulullah itu memberikan kunci-kunci kebahagiaan kepada kita dalam hidup ini. Karena ibu-ibu sekalian, orang-orang di zaman nabi-nabi terdahulu, khususnya Bani Israel. Ya, Bani Israel itu satu trah dengan Yahudi. Tahu sejarahnya Bu ya tentang Bani Israel? Hah? Siapa yang mendapatkan gelar Israel, Bu? Nabi Yakub. Ya, betul. Yang mendapatkan gelar Israel itu Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub dapat gelar Israel, Bu? Karena kuliah di UGM. Wah. Jadi ijazahnya asli. Oh ya enggak. Nabi Yakub itu digelari Israel karena Nabi Yakub dan rombongan itu pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan selalu dilakukan di malam hari. Karena kalau di siang hari, satu cuacanya dalam keadaan panas terik, sementara wilayahnya sedang paceklik sehingga tidak bisa membawa bekal yang banyak. Kenapa ke Mesir? Mau menemui salah satu anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam. Nah, karena melakukan perjalanan di malam hari terus, kemudian beliau digelari dengan Israel. Maka kenapa Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan malam, istilahnya apa? Isra. Nah, sama itu satu akar kata. Isra dan Mi'raj. Isra. Nah, Bu, orang-orang Bani Israel dulu itu orangnya selalu banyak bertanya atas apa yang mereka merasa tidak sesuai. Ya, disuruh melakukan A, nanya aja. Suruh melakukan B, nanya aja. Selalu melakukan T, C, tanya terus. Akhirnya mereka tidak melakukan. Nah, itu karakternya Bani Israel itu begitu. Kalau kita suka bertanya-tanya, tidak langsung kita mengeksekusinya, melakukannya, berarti kita mewarisi sifat dari Bani Israel. Ya. Salah satu kenapa Allah menurunkan nabi berkali-kali dan kebanyakan nabi itu dari Bani Israel. Ya Bu ya. Sejak Nabi Yakub ke bawah itu semuanya keturunan Israel. Ada berapa coba generasinya yang masuk kategori Israel? Dari Nabi Yakub sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Berapa tahun tuh Bu? Kalau jumlah Nabi dan Rasul ada berapa Bu? Hah? Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Yang disebutkan oleh Al-Quran 25. Ayo sebutkan Bu satu-satu. 1, 2, 3.
Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi setelah Yakub sampai ke bawah sampai Isa, semuanya Bani Israel. Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu Bani Israel semuanya. Dan karakter mereka, umat-umatnya para nabi itu selalu bertanya dengan apa yang Allah sudah perintahkan. Nanya aja. Tapi ya tidak pernah kemudian mereka lakukan. Jane bertanya itu ya supaya mereka tidak melakukan sebenarnya. Ini orang kakean takon itu ya. Sebenarnya dia malas melakukannya. Makanya kakean takon kan gitu. Nah, itu dilarang banyak bertanya. Segala sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, kata Allah kan, wa manahakum anhu fam tahu. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fam tahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Jangan banyak bertanya di segala apa yang sudah Allah perintahkan. Ngopo kok nek muslim dadak sholat barang. Ngopo kok nek muslim darang mangan babi padahal yo enak tenan. Enak gak Bu pakai babi itu? Nah betul jawabannya. Kalau ibu menjawab enak, wah emang pernah gitu ya. Kemudian yang terakhir, hikmah dari hadis ini memberikan isyarat agar kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih penting dan yang lebih dibutuhkan. Ya, hadis ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa kita hendaknya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih penting dan yang lebih dibutuhkan. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia atau yang tidak dibutuhkan. Kata hadis Nabi itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya muslim, ya, sebaik-baik muslim itu adalah ketika min husni islamil mar'i, ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ya, segala hal yang tidak memberikan manfaat tinggalkan. Tapi segala yang memberi manfaat segera kita lakukan. Ini pesan-pesan moral
yang ada di dalam hadis yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menangkap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari saya cukup sekian. Ya, sudah hampir 1 jam ya berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Dudi M. Rosyadi SAG yang telah memaparkan bedah syarah hadis arba'in yang ke-9. Salah satu yang saya garis bawahi di sini tentang beberapa pemaparan materi tadi adalah ternyata ibu-ibu ada kebaikan yang kita dapatkan ketika kita meninggalkan larangan yang dilarang oleh Rasulullah dari hal-hal kecil tadi yang disampaikan Ustadz ibu-ibu. Salah satunya itu kemudian saya lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para bunda yang hendak bertanya kepada Ustadz, monggo dipersilahkan. Monggo dipersilahkan. Ya mungkin sebelum ke bunda saya akan mengawalinya Ustadz. Jadi tadi disampaikan kita wajib menghindari semua larangan yang dilarang oleh Rasulullah baik dari hal kecil maupun yang besar, baik dari dosa kecil maupun yang dosa besar. Nah, kebetulan ibu-ibu di sini itu hidup di desa yang di sana biasanya terdapat rewangan. Nah, di rewangan itu pasti berkumpul dengan ibu-ibu yang lain dan di situ timbullah yang namanya ghibah. Leres mboten ibu-ibu? Nah, bagaimana kita menghindari dari ghibah tersebut, Ustadz? Bagaimana cara kita? Ya, sudah ya. Satu dulu. Bu, yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama ya, jangan pernah membiasakan ngomongkan orang lain. Ya. Jangan dibiasakan. Baik ketika dengan suami, dengan siapa, jangan mudah membicarakan orang lain. Yang kedua, jangan pernah memandang kekurangan orang lain. Yang harus dilihat itu selalu kelebihannya. Kalau kekurangannya silahkan orangnya sendiri yang melihatnya. Termasuk kepada suami ibu. Ya, karena ibu tuh kalau melihat negatifnya suami, nanti diomongkannya keluar, bojoku kok ini ya, ada ya. Ya, maka yang dilihat kelebihan suami. Ya, kekurangannya itu ladang pahala bagi ibu-ibu sekalian. Ya, kekurangan suami ladang pahala bagi ibu-ibu sekalian. Nah, kalau ibu sudah membiasakan 3 hal itu, maka ketika dimanapun termasuk di rewangan, ibu tidak akan terpancing untuk ngomongin orang lain. Ya akan diem aja, tidak akan komentar. Kalau ada komen yang buruk, mungkin ibu nimpali orang kok api deh kok. Nah gitu, api loh. Kesampean wae orang ngerti, nah, gitu ya, tapi gitu, ya. Nah, kita sulit akan komentar begitu kalau kita tidak membiasakan yang 3 hal tadi, ya, tidak membiasakan ngomongkan orang lain,
tidak membiasakan menilai orang lain, ya. Yang ketiga, tidak membiasakan menilai, tidak membiasakan melihat kekurangan orang lain. Jadi kepada siapa saja kita harus melihat kelebihan-kelebihannya. Misalkan ada ibu yang cerewet, ya, dilihat bahwa cerewet itu kelebihannya. Nek DE ora cerewet, aku ora ngerti sopo sing cerewet iku. Nah, itu ya. Ya. Kita ini bisa ngerti cerewet karena ada yang cerewet. Lah kalau nggak ada yang cerewet, kita nggak ngerti yang cerewet itu kayak apa, kan gitu. Itu kebaikan. Jadi biasakan 3 hal itu, gitu ya. Ya, baik. Matur nuwun Ustadz atas penjelasannya. Kemudian sekali lagi monggo kepada Ibu. Baik, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya Ustadz, di sini tadi kita harus mencontoh sesuatu hal yang kecil sampai besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah juga melaksanakan nikah nih. Nah, apakah dalam kehidupan kita ini kita juga harus menikah seperti itu? Dan gimana cara untuk memberikan nasihat kepada teman-teman kita yang belum menikah, yang ya merasa ya sudah sepuh terus tidak mau menikah, apakah itu nanti bisa disampaikan seperti apa? Ya, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kata Rasulullah itu an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang membenci nikah berarti dia bukan dari golonganku. Itu ancaman Rasulullah. Ya, maka nikah itu sunnah. Ya, bahkan bisa wajib, tergantung ininya ya, tergantung niatnya. Jadi hukum nikah itu kan bisa bermacam-macam. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Ya, itu penjelasannya panjang. Tapi nikah itu sangat ditekankan. Di dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, aku sangat senang kepada umatku yang keturunannya banyak. Nah, jadi ibu-ibu ini harus, ya bagaimana punya keturunan kalau tidak nikah. Nah, kalau sudah nikah pun keturunannya sebaiknya yang banyak. Bu, buat kesebelasan. Nah, ya, nikah yang banyak. Itu sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, an-nikahu nisfuddin, falyattaqillaha fin nisfil baqi. Nikah itu separuh agama, dan takutlah kepada separuh yang tersisa. Karena sepanjang seseorang itu hidup dalam keluarga, apapun yang dilakukannya bernilai pahala. Apapun yang dilakukannya ketika berada dalam keluarga, berbeda ketika dia hidup sendirian. Tidak ada nilai pahala. Disitulah maksudnya nisfuddin. Ibu tidur dengan suami itu pahala. Padahal cuman tidur, belum yang lainnya. Ya. Jadi pahala. Makanya motivasi mereka yang belum menikah itu, yang harus dipahamkan, nikah itu takdirnya mu'allaq. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya. Dan memang realistis, memang sekarang itu Bu, populasi wanita lebih banyak dari populasi laki-laki. Sehingga kalau dibandingkan seorang laki-laki dapat seorang wanita satu, itu pasti wanitanya masih tersisa. Disitulah kenapa dalam Islam ada konsep poligami. Kalau soleh laki-lakinya,
dan direstui oleh istri yang pertama, baik, itu hubungannya bukan direstui. Ya, jadi istri yang kedua ya tidak apa-apa. Jadi istri yang ketiga ya tidak apa-apa kalau memang syar'i ya Bu ya. Syar'i. Kalau tidak syar'i jangan mau gitu maksud saya. Ya. Tapi syar'i betul. Misalkan istri yang pertamanya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Ya ibu mau ya. Tapi kalau hanya atau misalkan suami yang pertama tidak bisa mencukupi memberikan pelayanan kepada suami yang pertama, kepada suaminya, nah, gitu ya. Ya, mungkin tidak cukup hanya dengan satu istri, kan ada laki-laki yang hiper namanya itu ya, yang hiper yang tidak cukup dengan satu laki-laki, tidak cukup dengan satu perempuan. Nah, akibatnya Bu, kalau istri yang pertama melarang, pasti suami ini jajan keluar. Nah, banyak melakukan dosanya. Ya. Jadi harus dipahami, suami ibu itu kira-kira cukup nggak dengan pelayanan saya? Kalau sudah cukup, ya sudah. Tapi kalau misalkan saya tidak mampu nah itu ya. Ya jangan juga dilarang untuk, bahkan ibu carikan lagi ya, agar tercukupi. Itu begitu, konsepnya begitu. Tapi bicara tentang poligami itu panjang ya Bu ya. Saya tidak bisa menerangkan secara rinci, tapi saya bisa menyampaikan hal-hal yang sangat rasional. Ya. Dan kalau misalkan sudah tercukupi, ibu seperti bilang aja sama suami, tanya sama suami, Mas, aku orang gelem di poligami karena saya masih bisa memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Sampean ya jangan poligami. Loh, poligami itu sunnah Rasulullah. Suaminya misalkan begitu. Halal, iya. Terus ibu bilang aja, nek jengkol halal apa haram Mas? Jengkol ya halal, iya halal. Neng aku saya tidak suka. Oleh orang. Jengkol itu halal, tapi saya tidak suka jengkol. Boleh tidak? Boleh. Poligami itu halal, tapi saya tidak suka di poligami. Boleh, selama bisa memenuhi kewajiban. Nah itu yang harus ditemukannya. Begitu ya Bu ya. Kira-kira sudah paham Ibu? Sampun, alhamdulillah. Ada lagi Bu yang mau bertanya mungkin? Ustaz? Satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Ya. Satu lagi, jadi tadi poin terakhir kita tidak boleh banyak bertanya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, banyak bertanya di sini maksudnya apakah sama diistilahkan dengan protes atau banyak bertanya karena ingin tahu gitu? Sudah ya. Jadi yang dimaksudkan itu bukan banyak bertanya, banyak mempertanyakan. Beda ya, banyak bertanya. Kalau banyak bertanya itu kita memang ingin tahu. Tapi kalau banyak mempertanyakan itu ya tadi protes, ngopo sih dadak sholat bareng, ngopo kok poso, ngopo kok dadak sedekah zakat, wong sing usaha yo awake dhewe kok itu ya. Ini saya belajar bahasa Jawa ya Bu ya. Saya bukan orang Jawa, jadi kadang-kadang harus belajar. Usaha-usaha sendiri kok dikon zakat, dikon sedekah. Nah itu kan namanya mempertanyakan. Yang dilarang itu mempertanyakan. Kalau bertanya karena keingintahuannya sangat-sangat diperintahkan. Karena apa yang kita lakukan harus didasarkan kepada ilmu. Yang kita lakukan harus didasarkan kepada ilmu. Nah supaya kita dapat pengetahuan ya harus bertanya. Tapi kalau mempertanyakan jangan. Begitu ya, saya kira ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui.
Terima kasih banyak kepada Ustadz Dudi M. Rosyadi SAG atas ilmu yang diberikan. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir. Semoga langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu ini akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kajian pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Allah